warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1, angkatan 2, tahun 2022, program studi perikanan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMK Negeri 3 Tarakan dengan materi identifikasi pakan alami dalam rangka memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan berikut ini adalah video kegiatan mengajar yang saya akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karena dengan kita sudah diberi waktu, tempat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama-sama kembali di materi pelajaran Ibu tentang makan alami. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Kemarin Sudirman sakit, sudah sehat? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi sehat, apalagi semenjak pasca pra-pandemi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dan kalian selalu tetap jaga semangat dan kesehatan kalian. Mungkin Fajrin bisa perbaiki tempat duduknya. Baik, Bu. Hikmah, siap. Mana bukunya, Nak? Buku, oke, baik, modulnya. Fendi, luruskan tempat duduknya. Baik, terima kasih. Siapa di antara kalian yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Arjuna, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arjuna. Ibu akan absen, silakan dengarkan nama kalian baik-baik ya. Arjuna Ramadhani, Hadir, Bu. Aprisal, Hadir, Bu. Nur Hikmah, Ratnawati, Hadir, Bu. Mirna, Hadir, Bu. Amalia, Hadir, Bu. Rani, Hadir. Rani sakit, Salsabila, Hadir, Bu. Fani, Hadir, Bu. Rahmat Eka Saputra, Hadir, Bu. Ardiansyah, Hadir, Bu. Aidil, Hadir, Bu. Sudirman, Hadir, Bu. Ainur Rahman, Hadir, Bu. Pendi, Hadir, Bu. Muhammad Fajrin, Hadir, Bu. Muhammad Haikal, Hadir, Bu. Pemi, Hadir, Bu. Adel. Pagi. Adel sakit ya. Baik, terima kasih. Untuk menambah semangat kalian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Bangsa dan tanah
masih ingat dengan materi pelajaran kita yang kita pelajari minggu lalu? Saya Bu, Baik, silakan Fajrin. materinya tentang manfaat pakan alami. Jadi materi kita yang kita pelajari minggu lalu adalah manfaat pakan alami. Mungkin ada yang masih ingat tentang materi yang lalu tentang apa itu manfaat pakan alami? Saya Bu. Baik, silakan Sudirman. Baik, berikut adalah beberapa rangkaian manfaat dari pakan alami. Yang pertama yaitu pakan alami memiliki nilai gizi yang lebih kompleks, lebih lengkap tentunya. Yang kedua yaitu pakan alami umumnya juga lebih mudah dicerna sesuai dengan bukaan mulut pada budidaya yang dipelihara. Ya, sekian, terima kasih. Baik, Sudirman, jawaban yang sangat lengkap. Jadi tepuk tangan dulu buat Sudirman. Dijelaskan kembali pakan alami. Salah satu kelebihannya itu karena dia mudah kita dapatkan, mudah didapatkan dan sudah sesuai dengan kondisi perairan yang ada. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana kita akan mempraktekkan tentang identifikasi jenis-jenis pakan alami. Ibu mengingatkan, pada saat pembelajaran kita harus tetap semangat dan tidak mengganggu sesama temannya ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan menampilkan tayangan YouTube tentang materi kita untuk hari ini. Hai sobatku semua, hari ini kita akan bertemu pada materi mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami. Jenis-jenis pakan alami ini digunakan pada materi pada agribisnis perikanan air tawar, di mana bagaimana kita membudidayakan ikan sehingga pakan alami bisa kita gunakan. Dibudidayakan untuk kebutuhan larva ikan dapat dikelompokkan jadi 3, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Berikut disajikan beberapa gambar dari pakan alami. Fitoplankton adalah organisme air yang melayang-layang mengikuti pergerakan air dan berupa jasad nabati. Jenis-jenis fitoplankton yang dibudidayakan secara massal yaitu Chlorella, Tetracernis, Schenidesmus, Skeletonema costatum, dan Spirulina. Setelah menyimak dari tayangan YouTube tadi, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint di mana mengambil intisari atau rangkuman dari pelajaran pakan alami kita. Identifikasi pakan alami dan kandungan nutrisi. Hikmah bisa bacakan? Silakan. 1. Menerapkan jenis-jenis pakan alami, fitoplankton, zooplankton, bentos, dan kandungan nutrisi. 2. Melakukan identifikasi jenis-jenis pakan alami, fitoplankton, zooplankton, bentos, dan kandungan nutrisi. Nah, itu tadi dasar pembelajaran kita. Sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siapa yang bisa bacakan? Yang suaranya lengkap. Salsabila, bacakan. 1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis pakan alami, fitoplankton, zooplankton, dan bentos dengan benar. 2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kandungan nutrisi pakan alami, fitoplankton, zooplankton, dan bentos dengan benar. 3. Setelah praktikum, peserta didik mampu melakukan pengambilan sampel pengamatan dengan benar. Baik, terima kasih Salsa. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Apa itu pengertian dari pakan alami? Ada yang bisa bacakan? Fajrin? Haikal? Apakah pakan alami itu? Sebelum membicarakan tentang pakan alami, perlu dipahami arti katanya. Pakan merupakan peristilahan yang digunakan dalam dunia perikanan yang mempunyai arti makanan. Sedangkan alami menurut arti katanya adalah sesuatu yang berasal dari alam. Oleh karena itu, pakan alami adalah pakan yang dikonsumsi oleh organisme yang berasal dari alam. Selanjutnya, mungkin
kalian bisa mencari lewat buku modul yang kalian punya atau melalui internet yang berkaitan dengan materi ini, yaitu pakan alami. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok kalian. Kita akan membagi kelompok secara acak ya. Kalian akan berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kelompok yang menyebut angka 1 berarti dia berada di kelompok 1. Yang menyebut angka 2 berarti dia di kelompok 2, dan menyebut angka 3 berada di kelompok 3. Setelah itu kalian akan mencari kelompok kalian ya dengan teratur. Silahkan dimulai dari Arjuna. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. Baik, sekarang kalian mencari kelompok kalian dengan teratur ya. Baik, sudah berada di kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagi setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda. Kelompok 1 membahas tentang fitoplankton. Dia mengidentifikasi fitoplankton, kelompok 1. Kelompok 2 mengidentifikasi tentang zooplankton, dan kelompok 3 mengidentifikasi bentos. Baik, Ibu akan membagi LKPD atau kita kenal dengan lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok sudah mendapat LKPD? Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, silahkan kalian mengerjakan LKPD, dan silahkan kalian mencari sumber mata pelajaran pakan alam itu baik dari buku, modul, ataupun dari internet, dan menjawab soal yang ada di lembar kerja peserta didik atau kita kenal dengan LKPD. Sebelum kita memulai praktek, silakan memakai kaos tangan kalian dulu. Sebelah kiri Ibu sudah Ibu siapkan peralatan praktek buat praktikum, buat praktek mengamati jenis-jenis pakan alami. Jadi kembali lagi dari awal, kelompok 1 tadi mengamati tentang apa? Fitoplankton, kelompok 2 mengamati tentang zooplankton, dan kelompok 3 mengamati bentos. Silakan salah satu dari kelompok kalian mewakili mengambil alat praktek. Saya harap semua berhati-hati dalam penggunaan bahan praktek, karena di situ ada larutan alkohol ya dan formalin. Silakan diamati pakan alami yang kalian dapatkan jenis apa saja, untuk jenis yang sudah kita bagi tadi sebelumnya. Iya, bertaruh di sini. Di depan situ kan. Ada yang menulis, ada yang membantu nambahkan ini. Kipas nih, oh.
Tadi sudah, coba diamati sampai lihat, kan gini ya. Lihat. Titik. Nah, itu yang di stem ini besar tidaknya. Tangannya sebagian begini, ada yang pegang begini, coba. Ya, gini. Iya. Dapat pembantu tangan. Cantik sekali ya. Oke, mungkin sudah selesai, sudah diamati. Silahkan kembalikan alat di tempatnya dan kalian kembali ke tempat duduknya semula. Hati-hati ya. Silahkan kalian membuat mengisi lembar LKPD-nya dan tiap kelompok nanti akan melaporkan kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari dan mengamati jenis-jenis pakana alami. Silahkan kelompok yang bersedia memaparkan hasil lembar diskusinya. Oke, sudah? Baik, mungkin dari kelompok 1, 2, 3 yang bisa membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2 tuh. Baik, silakan Sudirman dari kelompok 2 zooplankton. Ya. Silakan. Izin lepas masker, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman selaku juru bicara dari kelompok 2 akan mengidentifikasikan zooplankton, yaitu akan mengidentifikasikan pakan alami berupa zooplankton. Identifikasi pada pakan alami yang pertama yaitu jenis pakan alami. Pada zooplankton, jenis pakan alami yaitu berupa Brachyonus sp, Artemia salina, Moina sp, dan Daphnia sp. Yang kedua yaitu ciri-ciri pada zooplankton. Ciri-ciri pada zooplankton yaitu Brachyonus sp, ciri-cirinya antara lain yang pertama yaitu berwarna putih, tubuhnya terbentuk seperti piala dan mempunyai panjang 60 sampai 80 mikrometer. Yang kedua yaitu Artemia salina. Yang pertama telurnya mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu telurnya berwarna coklat dengan diameter 200 sampai 300 mikrometer. Yang ketiga yaitu Moina sp dan Daphnia sp. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama yaitu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Yang kedua yaitu bergerak aktif. Untuk soal identifikasi ketiga, bentuknya. Bentuk pada zooplankton yang pertama yaitu Brachyonus sp. Bentuknya berbentuk seperti piala dan mempunyai panjang 60 sampai 80 mikrometer. Yang kedua yaitu Artemia salina. Artemia salina mempunyai
panjang sebesar diameter 200 sampai 300 mikrometer. Yang ketiga yaitu Moina sp dan Daphnia sp mempunyai bentuk tubuh lonjong dan bulat. Untuk yang keempat yaitu identifikasi warna. Identifikasi warna pada Brachionis sp yaitu berwarna putih, dan juga untuk Artemia salina mempunyai berwarna kuning cerah untuk pada saat dewasa. Yang ketiga yaitu Moina sp dan Daphnia sp mempunyai warna merah karena mengandung hemoglobin. Yang untuk kelima, ukuran pada identifikasi zooplankton. Ukuran pada zooplankton Brachionis sp yaitu 60 sampai 80 mikrometer. Untuk yang kedua, Artemia salina mempunyai panjang 200 sampai 300 mikrometer. Yang ketiga yaitu Moina sp dan Daphnia sp mempunyai ukuran tubuh 200 sampai 300 mikrometer. Berikut adalah sebaran identifikasi pada zooplankton. Sebaran identifikasi pada zooplankton yang pertama yaitu Brachionis sp. Brachionis sp mempunyai perkembangan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara parthenogenesis dan seksual. Yang kedua yaitu sebaran Artemia salina mempunyai sebaran pengembangbiakan dengan cara yaitu yang sama seperti Brachionis sp, parthenogenesis dan biseksual. Yang ketiga yaitu Moina sp dan Daphnia sp mempunyai perkembangan secara seksual dan juga parthenogenesis. Dan yang ketujuh yaitu kandungan pada nutrisi zooplankton. Nutrisi pada zooplankton memiliki kandungan, yaitu yang pertama berdasarkan penelitian yang kami ambil pada saat pengerjaan, yang pertama yaitu protein mempunyai 48 sampai 70% pada zooplankton yang kami teliti. Yang kedua yaitu lemak sebanyak 7 sampai 27% dan karbohidrat sebanyak 3 sampai 9%, mineral, fosfor, kalsium dan vitamin lainnya. Sekian, terima kasih. Baik. Penutupnya. Sekian dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Sudirman yang pertama kali. Mungkin ada kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau memaparkan hasil diskusinya. Bu. Silakan, dari kelompok 1 mewakili atas nama Arjuna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjuna dari kelompok 1 ingin memberikan identifikasi dari phytoplankton. 1. Jenis pakan alami dari phytoplankton, yaitu alga dan nanochloropsis. 2. Ciri-ciri dari phytoplankton terlihat bintik-bintik hijau dan coklat. 3. Bentuk dari phytoplankton yaitu bulat atau bulat seperti telur. 4. Warna dari phytoplankton yaitu hijau dan coklat. Sekian dari saya perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Arjuna yang mewakili dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 3 yang terakhir bisa membacakan hasil diskusinya. Silakan. Bu. Silakan Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan identifikasi pakan alami bentos. Jenis-jenis pakan alami bentos. 1. Terdiri dari Tubivex sp dan Chironomus sp. Ciri-ciri bentos yaitu berwarna merah darah dan berbentuk benang seperti bersegmen-segmen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3 yang dipaparkan oleh teman-teman kalian Fajrin. Kita
beri aplaus buat Fajrin. Setelah kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil diskusinya, mungkin ada dari kalian yang tidak mengerti dan tidak paham, silahkan ditanyakan. Saya Bu. Silahkan dari kelompok 3, Penny. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang dimaksud dengan fitoplankton? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih Penny atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 1 silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fitoplankton adalah organisme yang melayang-layang mengikuti pergerakan air dan berupa jasad nabati. Dalam siklus hidupnya, fitoplankton melakukan proses fotosintesa dan berukuran kecil, yaitu terdiri dari satu sel atau beberapa sel. Sekian dari jawaban saya untuk kelompok 3. Bagaimana dari kelompok 3 sudah mengerti? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang bisa memberi pertanyaan? Saya Bu. Baik, Salsa, silakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa ciri-ciri dari bentos? Sekian pertanyaannya. Baik, Ibu akan ulang pertanyaan dari Salsa. Dia menanyakan apa saja ciri-ciri daripada bentos. Silakan dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ciri-ciri bentos secara umum antara lain adalah 1. Berwarna merah darah karena banyak mengandung hemoglobin. 2. Berbentuk seperti benang yang bersegmen-segmen. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban, tanggapan, dan pertanyaan dari kalian. Untuk hari ini mungkin sekian hasil diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami. Amin. Mungkin kelompok 3 bisa berdiri. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3, dinyatakan sebagai kelompok yang terbaik. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, tiap kelompok menyimpulkan materi yang tadi kita bagi, yaitu fitoplankton untuk kelompok 1, zooplankton untuk kelompok 3, 2, dan bentos untuk kelompok 3. Silahkan. Mungkin kelompok 1 bisa membacakan hasil kesimpulannya. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan. 1. Kami dapat mengetahui dan mengidentifikasi tentang pakan alami, yaitu fitoplankton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan kesimpulan zooplankton, yaitu dapat mengetahui jenis-jenis pakan alami, bentuk, warna, dan ukuran pada zooplankton dari hasil penelitian kandungan gizi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fani. Selanjutnya kita aplaus dulu buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Silakan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari bentos. Salah satu kelompok organisme penyusun ekosistem laut adalah bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut dengan melekatkan diri pada substrat atau membenamkan diri di dalam sedimen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekian hasil diskusi kita dan materi hari ini. Jadi Ibu simpulkan bahwa pakan alami itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama fitoplankton yang terdiri dia berasal dari bagian nabati, zooplankton dari hewani, dan bentos berasal dari dasar atau substrat perairan. Anak-anak, untuk hari ini kita telah mempraktikkan tentang identifikasi pakan alami yang bisa kita jadikan sebagai pakan buat organisme perikanan. Begitu banyak sumber daya yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai pakan alami. Ada 3 jenis sumber pakan alami ya, yang secara umum yang biasa digunakan, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Ibu harap kalian sudah memahami materi pakan alami untuk hari ini ya. Iya, Bu. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum kultur pakan alami, baik itu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Ini untuk materi minggu depan. Mungkin ada yang bisa baca doa untuk penutup. Silakan Ratna. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ratna sudah mewakili teman-temannya untuk membaca doa sesudah belajar. Mungkin hari ini sekian pemaparan materi diskusi kita hari ini sudah cukup. Minggu depan kita bertemu lagi ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu.